Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Mana Azab? Mana sini kalau berani maju? Hai guys. Aduh, udah lama nih nggak upload ya karena suara gue agak bindeng karena sekarang gue jadi begundal ingusan. Nah, denger kan? Jorok bet dah. Oke, tanpa berbacot ria lagi, mari kita gaskan. Film yang diangkat dari kisah fake ini dibuka dengan seorang begundal bernama Malin tanpa G yang kali itu berhasil jackpot menemukan Patrick Star yang sedang berjemur seperti bule-bule tua di pantai. Minggu masih sama. Aku ingin merantau ke Jakarta. Wih, itu bintang laut, kocak, bukan Teko Aladin. Mau sukses ya usaha, ini malah minta ke bintang laut. Di sana Malin pun bersama yang bebnya bernama Bila, seorang anak juragan. Wah, murah banget. Yang tentunya jika si woman anak orang kaya, si bapak pastinya tak suka anaknya berpacaran dengan orang kismin. Realita banget nggak tuh? Mana ada sih orang tua yang ngizinin anaknya buat nikah miskin kayak aku? Ya, makanya lu masih muda usaha biar sukses, Bambang. Habis sukses datang dah tuh sambil bawa martabak. Kala itu datanglah teman Malin yang seperti habis dikejar Bang Jarwo, ya sebut aja ini begundal namanya Yoga, di mana ia mengatakan kalau Bapak Bila alias bos Malin sedang mencari Malin akibat Malin gak ada di tempat kerja. Alhasil saat Malin kembali ke tempat kerjanya, ia pun langsung diulti oleh bosnya dengan kata-kata yang sangat relate di kehidupan kalian semua, wahai netizen yang suka rebahan. Udah miskin, malas pula. Udah miskin, malas pula. Gimana? Mental kalian aman? Di sana Malin pun langsung diki dari tempat kerja karena udah miskin malas pula, hingga membuatnya mendapatkan inspirasi dari kekisminannya dengan bercurhat ria bersama emaknya untuk meminta izin merantau ke Jakarta. Berharap bisa menaruh loker dan diterima bekerja di gedung Senayan. Oh, tidak bisa dong. Kan harus masuk squad dulu. Kalau aku merantau ke Jakarta, apapun yang ibu minta nanti pasti aku beli di. Wih, ngomong mah gampang. Kala itu maknya pun melarang Malin pergi ke Jakarta karena takut nanti anaknya menjadi anak jaksel dengan bahasa yang susah dimengerti. Apalagi mengingat bapak Malin setelah merantau ke Jakarta, sekarang ia menjadi sok Inggris dan ikut pergaulan anak skena, sampai membuat istrinya meminta cerai karena tak kuasa mentranslate satu persatu kata ketika diajak berbicara. Ya, no what lah ya, namanya juga woman. Sick heart is sudah biasa. Ngomong apa gue? Nah, keesokan harinya, Bila pun harus berpisah dengan Malin karena ia harus ditransfer ke Jakarta oleh bapaknya untuk bergabung bersama klub Matador dengan harapan bisa menjadi bagian dari kepakan sayap ke. Alhasil Malin pun langsung meminta putus karena untuk apa berpacaran jika hati harus berjauhan seperti orang social distancing tingkat dewa. Asik. Lagian ini Malin tinggal di mana sih? Kayak orang terdampar aja dah. Di tengah-tengah pulau nggak ada akses sama sekali. Kala itu Malin pun langsung memaksa emaknya agar mengizinkannya merantau ke Jakarta dengan berjanji tak akan mempelajari bahasa anak jaksel apalagi ikut-ikutan tren di SCBD, hingga akhirnya Malin pun diizinkan untuk merantau ke kota metropolitan. Kemudian besoknya setelah Malin ditransfer ke Jakarta, buset, itu gedungnya tinggi bet cuy. Di Bali nggak ada. Ia pun sudah dijadikan mangsa oleh begundal ini karena dengan BGGGST-nya langsung nilep barang-barang Malin. Tunggu sebentar, saya angkat telepon dulu. Halo Yoga. Kenapa nggak naik motor sambil angkat telepon sih? Ini human, udah tahu miskin, belagu pula. Bang, tas saya bang. Udah kismin, pakai latah lempar HP. HP saya, itu HP. Pakai dilindas segala loh. Udahlah, dah tamat perjalanan hidup lu kok kayak gini. Alhasil HP potato crispy milik Malin pun harus berpindah alam karena dicium beton, hingga membuat Malin pun pasrah terpaksa keliling Jakarta sambil mencari lowongan dan berhasil mendapatkan job sebagai builder perontok daki-daki mobil spe Intel. Ya nggak apa-apa, saya bisa kok. Wah, kok gampang kalian nyari kerja? Apalagi dengan kehokian sumur hidup yang dipakai oleh Malin, ia pun juga berhasil kembali bertemu dengan Bila yang sekarang sudah sukses di Jakarta menjadi bagian dari klub Matador. Emang kamu kerja apa sih tiba-tiba kamu punya mobil kayak gini? Dilihat dari outfitnya, ayo tak kalian traveling gak tuh? Aku baru inget kalau kamu kan emang
Pendidikan kamu tinggi, sedangkan aku kuliah aja enggak. Nih orang kenapa dah kayak cacing kepanasan lihat mantan sukses? Kala itu cangkem Malin langsung ditambal dengan iPhone 14 Pro Max agar tak terus-terusan ngebacot, tapi... Aku tahu aku cuma orang kampung. Nih, kamu ambil aja. Kebiasaan dari ekspresinya malu-malu pengen. Aku tinggal di apartemen Pal. Hubungin aku ya. Wih, langsung dikasih alamat apartemennya nggak tuh? Auto bisa... Nah, setelah 1 bulan kemudian, kini Malin pun mulai diajarkan menjadi marketing properti yang handal oleh Bila, di mana saat Malin ini ingin boker. Aduh, sorry. Itu handphonenya nggak apa-apa kan? Saya belum tahu sih, soalnya saya belum cek nih handphonenya. Iya juga ya, belum dicek udah bilang nggak napa-napa. Di sana ia pun tak sengaja ditabrak oleh woman bernama Alin, bahkan berhasil mendapatkan nomornya akibat Alin tak sengaja menjatuhkan HP si Malin. Wih, tips and trick buat kalian yang pengen kenalan jalur merusak barang. Boleh dicoba nih. Hari demi hari Malin pun semakin mantap jiwa mendapatkan banyak klien dan deal dengan jasa properti yang ditawarkan Malin. Bahkan berhasil menjual rumah yang jika dibandingkan dengan harga ginjal kalian, wih, masih kalah jauh dong. Aku berhasil jual 7 miliar. Sumpah, 7 miliar. Buset dah, baru sebulan di Jakarta kerja udah keren gini ya. Jadi bisnis properti. Andai perjalanan sukses sesingkat ini. Singkat cerita, setelah bekerja sekitar 2 bulanan, kini Malin pun sudah cocok ditambahkan huruf G di akhir namanya karena dengan tak tahu dirinya, dapat kerja dibantu Bila, pas udah merasa sukses, Bilanya ditinggal. Ini emang gak penting banget sih deh. Kenapa gak aku coba hubungin Alin ya? Hai Alin. Iya, halo. Aku cuma mau ngajakin kamu buat makan siang. Kalau kamu available gimana? Nah, ini nih kelakuan manusia berbatang ketika udah merasa sukses. Pede aja gitu deketin ciwi-ciwi. Di sisi lain, saat Malin si Begunal sedang enak-enak bersama Alin, seorang netizen random pun tak sengaja mengupload foto kemesraan Malin di dark web. Hingga foto tersebut tersebar dijadikan berita, bahkan diketahui oleh emak Malin yang sedang bersantui menunggu Kadita menampakkan dirinya. Ini benar anak ibu? Asik. Pantesan aja ada peraturan perpres jurnalisme ya. Berita yang dibuat di Google agak-agak sih. Makanya ada ginian. Jangankan ini, cipung kentut suara kayak knalpot brong aja bisa-bisa jadi berita cuy. Nah, ketika sudah pulang dari dinner with Alin, ia pun sudah ditunggu oleh Bila yang langsung mengeluarkan jurus bacotannya karena merasa uang tabungan mereka berdua hanya dihabiskan oleh Malin dengan gaya hidup hedonnya. Ya, seperti menyewa rumah segede gaban ini dan juga mobil sport yang siap mengeber Avanza Sp Intel di jalanan. Kok kamu nggak mau nikah sama aku? Aku pasti akan nikah. Tapi yang jelas bukan sama kamu. Langsung ke ulti. Nggak tahu diri banget dah. Sukses bareng pas sukses malah numbuhin jiwa begundal. Keesokan harinya Malin pun mulai dikenalkan ke kedua orang tua Alin yang sedang asik mencaplok roti jala mak 5 biadab. Dimana saat itu Malin bercerita kalau ia bisa menjadi seperti sekarang berkat orang tuanya yang terbiasa hidup edon. Jadinya mendengar itu membuat emak Alin seketika ingin bertemu dengan emak Malin untuk mengadu kehedonannya. Siapa yang kalah harus bayar nikahan. Bisa ae lu Lin. Padahal di kampung emak lu jualan pempek ditambah galau pengen lihat Kadita keluar dari laut loh. Kebetulan juga di hari itu pun Malin langsung ditawari bekerja di tempat Bapak Alin sebagai ucapan terima kasih sudah mau menerima anaknya. Buset, mau nerima anaknya? Yang ada Alin yang mau nerima Malin. Hasil saat Malin bekerja, Bila pun begitu kaget karena ternyata atasannya sekarang adalah mantannya sendiri. Auto sakit hati nggak tuh? Udah diajarin marketing, tahu-taunya malahan karirnya lebih sukses. Hari demi hari saat bekerja, mereka pun mulai diserbu oleh wartawan yang entah mereka ini kekurangan konten atau gimana. Mbak Alin, gimana tanggapan rumor soal pernikahan dengan Mas Malik? Bisa-bisanya wawancarain hubungan orang gak terkenal. Namun baru ditanya, Gimana tanggapan orang tua Mas Malik soal rencana pernikahan? Malin pun langsung mengelak karena malu mempunyai emak yang sangat kismin. Aduh, udah gak ngerti lagi gue. Ngapain malu cuy punya ortu kismin kalau anaknya sukses?
Dan rumor pernikahan Malin pun sampai didengar oleh emaknya karena teman Malin berhasil meretas situs dark web dan berhasil mendapatkan info terkini soal Malin tanpa membuka IG story-nya. Alhasil si mak pun auto bangga karena usahanya mengizinkan Malin ke Jakarta ternyata membuahkan hasil. Tapi kalau dipikir-pikir, ini mak Malin Kismin kok bisa glowing banget ya wajahnya. Kayak gak ada dosa cuy, berkilau. Kala itu mereka pun berniat OTW ke Jakarta untuk datang di acara pernikahan anaknya yang tentunya mantap jiwa karena hostnya adalah Mr. Beast. Tapi mereka tak sadar bahwa Malin yang sekarang bukanlah yang dulu. Bahwa Malin yang dulu bukanlah yang sekarang. Nah, singkat cerita, mereka pun akhirnya sudah berhasil berflikar ke Jakarta. Buset, pakai bawa rantang segala, itu nggak basi apa ya di perjalanan? Di sana mereka pun mulai mencoba mencari keberadaan Malin dengan... dengar sendiri deh. Mau kemana, Bu? Mau ke rumah orang paling kaya di Jakarta, Bang. Dikira orang kaya cuman Malin doang apa ya? Saat sampai di TKP, maknya pun begitu kaget melihat rumah Malin yang segede gaban, tapi baru aja memanggil namanya. Seorang minion dengan skin kepala seperti orang habis dipelonco ini langsung memarahi Mak Malin, bahkan berniat mengusirnya dari sana. Beruntung datanglah Malin dengan mobil Sproutnya, di mana Alin ini langsung turun menemui orang asing yang ia tak tahu kalau itu Mak Malin. Dan akibat pipi Alin ditowel, jangan sentuh-sentuh nanti jerawatan. Alin pun langsung menyuruh si botak ini mengusir si emak dari sana. Punya mantu ternyata sifatnya juga membagundalkan. Di malam itu juga si mak pun begitu kecewa karena hari ini tak sesuai ekspektasi. Terlebih lagi yang membagongkan, rantang yang sempat dibawakan untuk Malin tiba-tiba ditilap begitu saja oleh seorang Hayabusa yang kelaparan. Heran gue, kok bisa ya rantang ditilap? Di sisi lain, Yoga yang selesai healing dari Monas, ia pun tak sengaja bertemu dengan Bila di jalan. Alhasil Bila pun langsung memberikan tumpangan untuk rumah Malin yang tentunya lagi-lagi disambut oleh si bapak-bapak berskin kinclong ini. Saya sudah diperintahkan sama Pak Malik. Siapapun tidak boleh masuk rumah ini. Asik. Bisa ai lu galaknya. Keesokan harinya Mak Malin pun tak henti-henti datang ke rumah Malin hingga akhirnya mereka bisa bertemu. Dan saat mereka bertemu, Malin pun menyuruh masuk ke mobil Sproutnya untuk sekedar hilang healing di sekitaran kota yang macet ini. Cuaks. Katanya mau tenggelam. Dimana ketika selesai healing, emaknya malah diturunkan di terminal untuk dibalikan ke kampung dan menyuruh emaknya untuk mencoret nama Malin dari kakak akibat tak sudi punya emak yang mengkisminkan seperti ini. Kalau ibu cari caraku seperti ini, aku gak bisa nikah sama Malin. Kalau dipikir-pikir apa bunganya ya? Ya mau nikah kan Malin. Apa bunganya punya emak yang latar belakangnya kismin? Apalagi ini si Malin tak segan-segan memberikan emaknya cuan segepok amplop coklat yang biasa dipakai nombok-nombok kerja. Sehingga dong, agar ini emak mau move on dari anaknya dan mau merelakan anaknya dicoret dari kakak. Namun si emak yang sangat melo melihat anaknya sekarang begitu bangsa. Ia pun mencoba membujuk anaknya agar tak keluar dari kakak sampai akhirnya perlakuan yang mencerminkan judul film ini pun harus terjadi. Hayo lo. Tebak judulnya apa? Setelah berhasil meninggalkan si mak di terminal, kini Malin pun nambah membGGST-kan karena ia dengan teganya mengakui Bila guru marketingnya selama ini dari perusahaan akibat Bila tak sengaja mempromosikan properti dengan cara goyang-goyang di aplikasi nada berwarna hitam putih. Nah, saat berpelukan ala-ala Teletubbies, Bila pun tak sengaja mendapatkan berita, buset, grup warga plus 62. Bila info join grupnya dong. Ternyata netizen diam-diam bikin grup ya. Di sana ia pun begitu kaget melihat berita Mak Malin yang ditelantarkan di terminal. Hasil ia pun langsung cus menuju ke TKP. Di sisi lain, Malin pun mulai berulah dengan menyewa orang tua palsu untuk dipamerkan ke orang tua Alin. I miss you so much, sayang. I miss you so much, sayang. Itu lagi video call sama anak apa sama selingkuhan cuy. Jadinya seketika orang tua Alin merasa minder melihat orang tua Malin ternyata lebih kejakselan ketimbang diri mereka. Bentar. Bukannya Samsung Galaxy Z Flip nggak ada alisnya ya? Ini kenapa pakai alis kayak HP 2 jutaan?
Setelah mendengar bahasa kejaksel bangetan dari orang tua Malin, seketika orang tua Alin langsung sangat bersemangat menikahkan mereka berdua, bahkan ingin mewarisi seluruh hartanya ke si Malin akibat Malin berhasil membuat mereka percaya seberapa jaksel orang tua lo. Singkat cerita, beberapa detik abad kemudian akhirnya pernikahan mereka pun sudah didealkan oleh penghulu. Alhamdulillah. Mampus cowoknya. Itu cewek dapat bunga atau minta cepet-cepet dicas secara sah dah tuh. Dan sebuah kejutan buat Malin pun tiba, di mana ibunya ternyata hadir juga di TKP, yang begitu membuat orang tua Malin terbagongkan. Siapa rakyat jelata ini? Saya ibunya Malik. Mendengar pengakuan itu, seketika orang tua Alin pun ngamuk. Jika ibu tua ini benar, maka saya akan suruh Alin menceraikan kamu sekarang juga. Aduh, apa hubungannya orang tua Kismin sama anakmu nikah? Mindset zaman purba ya gini. Alhasil Malin pun langsung berbacot ke maknya, mengaku kalau ini mak bukan ibunya agar tak diceraikan oleh Alin. Bahkan dengan kasarnya melakukan jurus senggol dong ke orang tuanya, lalu membawa Alin kabur. Dan saat di luar datanglah truk cor-coran Molan yang segede dosa-dosa Malin. Hingga sebuah adegan sangat realistis di luar akal sehat membuat lu gila pun langsung terjadi. Karena Eudora ikut-ikutan memeriahkan film ini dengan jedar-jedernya yang sangat menggelegar. Buset, dengan energi petir truk Molan bisa gerak cuy. Dimana semen pun langsung mengguyur badan Malin yang entah kenapa, weh bego tolol, kan bisa kabur, itu kaki dikasih sama Tuhan buat apa? Sampai akhirnya badan Malin pun nyetun menjadi batu hanya karena tersiram semen dari truk Molan. Semen apaan nih? Cepet amat keringnya. Nih lagi Malin, mau jadi batu aja pakai begaya sujud segala. Dan film ini pun ditutup dengan mereka semua yang melihat adegan kebagongan ini. Buset, kenapa nyorot pantat cuy? Karena baru tahu kalau nama panjang mantunya adalah Malin Kundang. Ini lebih ke bukan anak durhaka sih, lebih ke tumbal proyek. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah menyia-nyiakan kehadiran seorang ibu, apalagi sampai malu mempunyai ibu yang keadaan ekonominya sangat kismin. Tapi lebih membegg-ST-kan lagi jika sampai kalian malu punya ibu yang sudah tua. Wih, itu kelewatan gebleknya. Dikira orang muda terus apa ya? Karena ingat, surga ada di telapak kaki ibu. Dan selagi ada truk Molan di dunia ini, janganlah pernah sekali-sekali durhaka kepada ibu kalian. Ya kalau truk Molan udah punah sih, monggo. Juga itu dosa kalian, bukan dosa gua. Kalau gua mah ogah. Tapi intinya, stay wak-wak ibu.